Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang-orang baik Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta? Kembali lagi di Jack Beat Talk Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta. Kali ini kita sedikit berbeda episode kali ini karena hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Tamu yang sudah mengenal kawasan-kawasan strategis di Jakarta Pusat, yang mana kawasan itu menjadi ladang pahala bagi para muzaki yang nantinya akan digarap, diraih oleh Basnas Bajis Jakarta Pusat. Nah, ini dia kita kedatangan Koordinator Wilayah Basnas Bajis Jakarta Pusat, Kakak Subarna. Apa kabar? Ini Kakak, Abang, Mas, Bapak, yang namanya dipanggil apa? Sayang. Oh, enggak dong. Oh, siapa Bos? Oke. Ya. Senyamannya aja ya Bang ya. Abang lah ya. Bang Barna kalau terkenal, kalau saya biasa manggil Bang Barna. Kalau ada Abang berarti videonya ada di belakang. Waduh. Sehat ya Bang hari ini Bang? Sehat ya Bang hari ini Bang? Alhamdulillah. Bang Barna luar biasa nih. Ini rutinitas yang luar biasa. Kalau nggak sehat Jakarta Pusat gimana gitu. Apa sekarang Bang? Lagi sibuk apa nih? Selain geluti zakat, sibuk apa nih Bang? Aktivitas kalau di kantor seperti biasa, ya agendanya nggak lain, ngurusin umat dan zakat, infak dan sedekah. Kalau di luar aktivitas kebetulan menangani 2 perusahaan. Wih. Jadi ya sambil sosial juga perusahaannya. Bisnis. Oh, bisnis dan sosial umat dan bangsa kayaknya itu. Luar biasa kayaknya. Khawatir kalau ngejar kaya di zakat ngeri. Jadi imbangi urusan duniamu dengan urusan akhiratmu gitu ya Bang ya. Harus imbang. Iya, luar biasa. Nah, Bang, kalau kita ngomongin zakat, ngomongin sekarang di Basnas Bajis nih, Abang sendiri sudah berapa lama nih Bang terjun di dunia perzakatan sehingga akhirnya ada di titik di Jakarta Pusat sendiri? Untuk proses awal sebetulnya dari 2005. Wow. 2005 itu 2005 menjadi peserta beasiswa. Oke. Menjadi peserta beasiswa, seleksi, kepengurusan, berproses lah pada saat itu, tapi belum dikaryakan menjadi karyawan Bajis. Pas kegabung dengan di dunia beasiswa tadi apa volunteer gitu ya Bang? Volunteer. Sudah tergairah nggak sih Bang sama dunia zakat pada saat itu? Satu hal yang sebetulnya saya nggak betah. Oh gitu. Aslinya kan kita gondrong nih. Iya kan? Gondres ya Bang? Iya. Gondrong gak beres. Iya itu. Nggak taunya kita masuk dunia zakat. Terus tahun 2011 dikaryakan jadi karyawan. Mau nggak mau kan cukur tuh rambut. Iya. Daripada kagak. Tapi sama-sama anak pang ya Bang? Yang dari pangki jadi pengajian. Iya. Tapi gak ya. Sensor ya? Ya boleh nanti. Oke. Ya alhamdulillah untuk prosesnya dari 2011 definitif jadi karyawan waktu itu di bidang pendayagunaan Provinsi DKI Jakarta. Terus 2016 dirotasi ke Jakarta Barat, lantas diposisikan di sekretariat atau TU di Jakarta Barat. 2019 bulan November tepatnya itu dipercaya lagi oleh pimpinan, jadi dikaryakan lagi di Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta di bidang perencanaan, pelaporan dan keuangan. Wabil khusus mungkin di bidang kasih perencanaan dan pelaporan. Iya. Berarti udah malang melintang ya Bang ya? Ya sudah ngulet semuanya. Oke. Di pengumpulan belum ya Bang ya? Pengumpulan belum, tapi secara pengalaman itulah ketika di wilayah mau tidak mau semua bidang harus digeluti. Oh, sekarang nih pas menduduki sebagai Ketua Koordinator Basnas Bajis Jakarta Pusat. Nah, sebelumnya emang nggak ada berkecimpung di bidang lain Bang selain zakat? Biasanya kan tadi dari volunteer udah ketemu dengan zakat. Apakah memang sudah dari awal passion gue zakat nih gitu, atau memang ada passion lain yang tersembunyi gitu, kita belum tahu dari abang kita yang satu ini nih. Ini pertanyaan yang beberapa kali muncul tapi saya sulit jawab. Pertama tadi sudah saya bilang gondres. Walaupun kita pesantren 6 tahun gitu,
Tapi kerjaan kita kan ngerjain kiai juga. Kelapa kiai kita ambilin gitu kan, ikan masnya kita pancingin. Gitu. Itu kalau kayak gitu baru bagus itu Bang. Perasaan kalau jadi santri kayaknya belum makbul gitu. Jadi pas masuk di dunia zakat lumayan kaget. Kagetnya tentu hal baru ya, hal baru dalam artian kalau kita mau belajar betul, sebetulnya kalau dasarnya sudah ada, cuma aplikasinya lah yang baru kita alami. Nah pada aplikasinya ternyata ya lumayan jauh berbeda ketika belajar teori, lantas kita aplikasikan dalam dunia zakat, salah satunya di Basnas Bazis. Berkecimpung langsung ke lembaga lagi gitu ya Bang ya. Lumayan kaget. Kagetnya karena akhirnya kita bersinggungan dengan masyarakat, apalagi dengan di bawah naungan non strukturalnya Pemprov kan. Otomatis kita juga harus belajar yang namanya bagaimana kita berkoordinasi dengan baik. Intinya komunikasi, penyampaian, informasi itu lebih harus tajam. Nah, hal itu yang kadang menjadi kita kaget. Tapi dengan kondisi waktu berjalan, ya alhamdulillah ternyata itu malah menjadi latihan buat kita. Metode learning by doing ya Bang? Iya pasti. Seperti kayak gitu. Tapi bukan laduni ya. Apa tuh? Iya, belajar semalam besok jadi. Belajar semalam besok jadi. Roro Jonggrang ini. Oke. Di sekarang berarti kalau dihitung-hitung sudah hampir belasan tahun atau puluhan tahun Bang di kalau definitif sih sekitar jatuhnya dari 2011 berarti sekarang 2023 berarti hampir 12 atau 13 tahun. Nah, kalau di Basnas Bazis Jakarta Pusat sekarang kan megang di koordinator nih Bang. Itu sejak kapan Bang? Sampai hari ini bulan Januari terhitung dengan akhir Maret berarti sekitar 8 bulan. Oh, belum sampai setahun tapi luar biasa nih pasti. Saya sebenarnya pengen nanya program-program tapi ntar dulu sebelum itu. Dari 8 bulan berjalan, anggota yang dimiliki, personil yang dimiliki untuk mencapai target dan mengebom beberapa sasaran, kayaknya luar biasa nih Bang. Berapa Bang? 50? Kalau untuk karyawan sendiri jumlahnya cuma 8 orang ya. Wow. 8 orang pun enggak 8 orang malah justru. Realnya malah cuma 6 orang. Yang karyawan. Iya, kalau yang 2 kan masih PKWT. Kalau di status Basnas Bazis. Dan diberikan target luar biasa kan. Di 21 miliar saya aktivitas hanya 8 bulan, saya tidak melakukan proses dari awal. Nyambung lah. Tahu-tahu nyambung kue yang jadi entah itu basi atau masih enak dimakan, ya mau nggak mau kita makan juga. Alah, kalau kata istilah nasi sudah menjadi bubur, tapi bagaimana bubur itu bisa dimakan enak gitu kan? Kasih kecap, kasih ayam, jangan pakai kacang. Jangan pakai kacang. Dan bukan barisan diaduk. Saya tim aduk. Aduh. Oke. Nah, dengan personil yang cukup dibilang minim ya kita harus terima, tapi dibilang maksimal harus memaksimalkan ya Bang. Betul. Nah, bagaimana sih Bang tim Jakarta Pusat sendiri mensosialisasikan zakat itu sendiri di kawasan Jakarta Pusat gitu Bang? Tentu kalau untuk prosesnya lumayan panjang. Waktu awal saya pindah atau dirotasi atau ditempatkan di Jakarta Pusat, pertama kali yang saya lakukan adalah memperbaiki manajemen kinerja lembaga di Jakarta Pusat, karena saya perhatikan memang teman-teman di Jakarta Pusat untuk secara kinerja sudah cukup bagus, cukup baik, tapi ada beberapa hal yang untuk penyesuaian dengan pola kerja kita yang lumayan cepat di Basnas Bazis Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah target yang harus dikejar, maka tentu secara manajerial pun kita harus mumpuni. Nah, salah satunya penempatan yang namanya orang yang ditempatkan pada tempatnya serta pola berpikir yang sesuai dengan arah bekerjanya, itu yang kita atur dengan baik. Nah, untuk Jakarta Pusat sendiri alhamdulillah secara tim sudah terbangun. 8 bulan proses saya lakukan, teman-teman inisiatif kerjanya sudah lumayan tinggi. Yang dulu mohon maaf kalau kita lihat berdampingan dengan Pemprov, mungkin kesannya adalah teman-teman tidak akan bergerak kalau tidak ada arahan dari pimpinan.
Di pusat itu inisiatif kerjanya lumayan tinggi. Salah satunya misalnya ketika kita sudah sampaikan salah satu rencana kerja, maka mereka sudah menyiapkan toolnya, persiapannya, mekanismenya. Jadi sebetulnya saya tidak banyak memberikan arahan, tapi teman-teman sudah berjalan. Dan saya menunggu hasil, ternyata memang hasilnya ya kalau katakan bisa maksimal 100% nonsen, tapi paling tidak mencapai 80-90% ada peningkatan jadi. Sudah ada peningkatan. Itu yang terbaik. Kalau target sendiri sih berapa sih Bang untuk tahun 2022 kemarin? Target tahun 2022 kita 21 miliar 600 juta sekian lah. Persentase yang sudah dicapai sekitar? Persentase kalau berdasarkan laporan sementara teman-teman di pusat itu perkiraan itu akan mencapai di 94 sampai 95%. Oh, luar biasa ya, sudah sampai 90% ya. Tapi kalau di catatan yang ada saat ini masih di 92%. Karena mungkin saya lihat masih ada proses. Tinggal rekonsiliasi data. Betul. Harapannya sih memang di 94 sampai 95%. Oh, luar biasa dengan masuk 8 bulan langsung mencapai 90%, luar biasa. Kalau boleh dibilang prinsipnya teman-teman adalah saat itu kalau untuk mengejar target, prinsipnya yang dipertahankan adalah kalau memang besok lu harus tipes ya tipes aja. Gitu. Kalau saya sih belum tipes waktu itu, nggak sampai tipes sih Bang. Hepatitis. Muka kuning semua dong. Kuning. Oh, iya, kan abang sendiri yang gotong. Hati-hati ya. Siapin kantong kresek. Tenang, BTB saya telepon. Oke. Ya, itulah. Ya alhamdulillah kalau memang itu bisa mencapai, itulah kerja keras teman-teman. Saya hanya bisa mengarahkan gimana baiknya kiranya bahwa target maupun kelembagaan bisa dipandang baik. Itulah poinnya. Setelah disosialisasikan ke beberapa muzaki maupun stakeholder kita, tanggapan nih Bang ketika kita melihat itu, tanggapan dari yang kita hasil sosialisasi itu seperti apa Bang? Apakah wah Basnas Bajis kok begini atau bagaimana gitu, ketika lihat Jakarta Pusat kurang ini ya gimana? Apakah ada sih yang baiknya atau minusnya mungkin atau gimana gitu Bang? Kalau ini kayaknya harus seimbang ya. Karena kalau tidak imbang pasti lebih banyak jeleknya sih. Karena prinsip zakat memang harus diperangi. Iya. Walaupun kita sosialisasikan beberapa kali, terkadang memang belum nyangkut. Iya. Maksudnya tingkat kesadaran warga masyarakat sadar berzakat itu memang masih agak sulit. Tapi paling tidak intensitas kita untuk menyampaikan ke masyarakat sudah lumayan tinggi. Tingkat trustednya warga, pemerintah, ya para muzaki lah, itu sudah lumayan bagus lah. Ya walaupun masih ada ya komplain, keluhan gitu. Ya biasa lah sebetulnya kalau memang melihat kondisi yang ada. Zakat memang agak sulit gitu, walaupun seharusnya itu menjadi kewajiban gitu, apalagi yang namanya infak dan sedekah. Padahal sebetulnya kalau dibilang negara Indonesia adalah negara yang paling dermawan, harusnya itu menjadi prinsip dasar utama kita. Cuma kan tidak semua, karena kita sudah bicara prinsip personal masing-masing. Iya betul. Jadi kendalanya sih masih ada, tapi mudah-mudahan ini bisa dilalui. Ya harapan seperti itu ke depannya. Baik, kalau bicara tadi Bang Barna bilang ketika sudah disosialisasikan kemudian ada tingkat kepercayaan yang meningkat, menambah, berarti kan ada hal-hal yang dijual atau dipamerkan. Nah, betul. Apa sih Bang program-program yang sangat menarik atau mungkin beberapa program yang biasa dijual atau ditayangkan oleh Basnas Bajis Jakarta Pusat? Kalau dijual kayak orang dagang sih, bukan jual sih bahasanya. Mungkin saya salah, mungkin nanti yang pantasnya lah gitulah. Disosialisasikan. Ada yang bagus tapi kita jadi serius bacanya, ada yang bagus tapi tidak serius bacanya. Wah, apa tuh? Contoh, ada bazar kuliner Bajis at Matraman. Itu memang konsepnya luar biasa. Kita mencoba masuk ke lini ekonomi secara besar, yang selama ini mungkin kita sebelumnya ada program bantuan modal usaha, tapi ini lebih kepada pengelolaan, pengembangan. Nah, bazar kuliner Bajis at Matraman termasuk salah satu pengelolaan ekonomi di bidang usaha yang cukup sukses, apalagi berbasis syariah.
Oke. Nah, ini juga menjadi ikon baru yang boleh dilihat di beberapa wilayah belum ada. Ya, Nah, hanya milik Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Jadi luar biasa lah, dan animonya dari masyarakat nggak main-main. Sekarang bazar kuliner basis Air Matraman sudah nyaman, orang datang buat nongkrong enak. Tadinya mungkin awalnya masih kumuh, terus orang mau nongkrong lama tuh kurang nyaman. Sekarang sudah nyaman, sudah difasilitasi banyak. Betul. Secara nggak langsung malah justru para pedagang yang kita bantu kelolaannya itu secara pendapatan ataupun kesejahteraan semakin meningkat lah. Ini dari segi ekonominya nih Bang? Iya, dari segi ekonomi, tidak hanya dari skup konsep namanya apa sih, kita membangun dunia usaha dan mengelola atau membina para pedagang kecil, kaki lima lah bahasanya, tapi justru kesejahteraan para pedagangnya juga meningkat. Kan tempat nyaman, masuk ke bebenah lingkungan juga. Betul. Tuh Bang jatuhnya, dan di lingkungannya juga jadi bagus, jadi baik, orang pun datang akan lebih nyaman. Tempatnya strategis ya Bang? Tempat strategis, seberangnya malah ada Masjid Matraman, masjid bersejarah, dan itu menjadi ikon tambahan. Masjidnya sudah bagus, sudah oke, menjadi punya histori, sejarah yang bagus, dan sebelahnya kita ada, kalau mau menikmati sejarah sambil diskusi melihat menjadi masjid menjadi pandangan atau view-nya kita gitu kan, tapi sambil nongkrong di bazar kuliner basis Air Matraman. Itu salah satunya yang saya bilang tadi bagus, tapi dilihatnya juga oke, didengarnya juga oke. Tapi ada yang bagus tapi didengarnya kurang oke. Misalnya apa? Kemarin kita ada program yang namanya penanganan ODF. Sebentar Bang, sebelum ke ODF saya nanya ke BKB dulu. Kenapa sih tadi kan Abang bilang ada di kawasan yang strategis, kemudian di sampingnya ada masjid juga, kemudian sekarang menjadi tempatnya dibenah dan segala macam. Dan tapi ada tanggapan BKB menjadi tempat yang atau bazar kuliner basis Matraman itu menjadi tempat kawasan halal. Kenapa sih dibilang kawasan halal? Ini yang sering terjadi, terdengar gitu. Jadi kawasan halal gitu. Dikatakan kawasan halal, pertama awal mula prasyarat untuk melaksanakan atau pembenahan di BKB. Kita tahu yang namanya merokok, itu untuk di BKB cukup dihindari. Artinya kita tidak bisa memaksakan orang yang merokok untuk tidak merokok, tapi kita sudah tekankan untuk di bazar kuliner basis Air Matraman untuk merokok tidak diperkenankan. Itu satu. Yang kedua, jangankan yang perokoknya, tapi penjual rokoknya pun itu tidak kita ada di situ. Tiadakan. Silahkan misalnya kalau di luar nggak jadi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, konsepnya adalah kita hampir sama persis dengan para pedagang di Mekah, Madinah. Mereka berdagang, tapi ketika waktu ibadah atau waktunya sholat 5 waktu, mereka tinggalkan. Menghentikan semua pekerjaan. Aktivitas sementara ditinggalkan. Walaupun sebetulnya konsep dengan di Mekah belum bisa maksimal. Kadang kalau di Mekah kan misalnya saya lihat, saya pernah ke sana lihat itu, kalau orang berdagang waktu sholat itu dagangannya ditinggal, tapi tidak ada yang mencuri. Tapi kalau di sini kita belum. Tapi paling tidak yakin. Ada yang tetap standby, tapi ada yang ibadah. Nanti begitu sebaliknya, yang sudah selesai ibadah akan menggantikan yang lain ikut ibadah. Tidak setiap hari dia tidak tertinggal jamaahnya. Betul. Itu poin utamanya kenapa dikatakan ini menjadi kawasan tersertifikasi halal. Juga katanya Bang ya? Oh iya, dagangannya. Tentu. Karena sebelum pelaksanaan pembangunan pun itu para pedagangnya kita bina. Itu dalam artian gini, bukan hanya konsep bisnisnya, cara berdagangnya, tidak seperti itu. Tapi justru makanannya pun atau produknya itu dilindungi. Perlindungan pertama adalah dari MUI, dikeluarkan dengan namanya sertifikasi halal. Nah, yang kedua adalah produknya dilindungi dengan apa? Dilindungi dengan cara pengolahan dan gizinya.
Nah, itu kan oleh Apkepi. Apkepi. Nah, itu menjadi pengembangan baru yang selama ini mungkin kalau orang berdagang punya modal jalan. Terus makanannya enak. Tapi belum tentu ketika makanannya enak kebersihannya terjaga atau tidak. Nah, fungsinya dari Apkepi itulah yang akhirnya membantu pembinaan para pedagang kita yang total berapa Bang di di BKB Matraman itu? Di BKB Matraman itu totalnya sekitar 32 kios. Tapi ya, dengan para pedagang jumlahnya hampir sekitar 41 pedagang. Karena memang kiosnya kita sesuaikan. Ada yang satu kios hanya satu dagangan atau satu produk, tapi ada yang satu kios bentuknya dua muka. Bergantian atau? Ada yang konsepnya bergantian, ada yang berdagang dalam satu waktu, bentuknya dua muka. Dua muka dalam artian gini, produknya tetap dijual tidak hanya satu macam, tapi berdampingan dengan yang sudah produk yang lainnya. Karena memang waktu awal kita sudah data jumlahnya 41 pedagang, sedangkan dengan konsep tempatnya tidak akan bisa maksimal kalau misalnya kita bangun 41 atau 42 itu ya. Alhamdulillahnya itu. Respon terbaik Bang yang pernah didengar dari mana Bang? Apakah dari stakeholder kita sendiri di Pemprov atau dari masyarakat yang ada di lingkungan sekitar Matraman tersebut Bang? Wah, ini kalau cerita ini panjang ini. Ya nggak apa-apa Bang, kita masih ada waktu kok. Dan ceritanya banyak ini, karena tidak hanya dari lingkungan pemerintah, tidak hanya lingkungan dari masyarakat, tapi ternyata dari para YouTuber, para Instagramable, sudah mereview. Saya suka dapat kiriman tuh. Ya, halo guys, kita di kawasan bazar kuliner basis Matraman. Boleh nanti gitu mungkin kan? Beberapa YouTuber kita tag lah. Betul. Jadi alhamdulillah dengan adanya bazar kuliner basis at Matraman ini ya membuka pikiran dan wawasan baru bagi masyarakat bahwa konsep berdagang yang baik, yang bersih sampai menuju halal dan juga yang diterima masuk oleh para konsumennya juga akhirnya halal, bersih, dan tentu menjadi catatannya adalah tingkat kesehatan yang penjual dan pembeli terjaga. Kesehatannya dari segi apa? Kesehatan badan, lahiriah. Memperkenalkan juga ke masyarakat bahwasannya zakat itu tidak melulu tentang charity dan santunan ya. Betul sekali. Ternyata ada loh program zakat itu kayak gini loh. Betul. Bebenah kawasan, memperkaryakan pedagang dan menciptakan kawasan halal. Betul. Impactnya Bang, itu kan program. Impact dari pengumpulan ZIS-nya gimana Bang? Dengan satu program itu Bang. Satu program loh, ini baru satu program loh Bang. Saya ngomongin satu program doang nih yang menjadi ikonik dan dibicarakan. Kalau saya lihat beberapa media juga sudah banyak membicarakan itu. Jadi untuk di bazar kuliner basis Matraman nih salah satunya dan ini memang betul-betul berhadapan dengan saya. Ada beberapa CSR perusahaan besar itu sampai mereka bilang, bisa nggak dibuatkan lagi bazar kuliner yang modelnya begini? Tapi di tempat saya? Ya, di tempat dia atau mungkin. Atau saya yang nunjuk tempatnya? Saya nunjuk tempatnya, maka saya akan danakan secara keseluruhan. Wow. Dan itu memang belum sampai ke arah sana. Kita baru. Tapi sudah ada yang omongan yang seperti itu. Satu impactnya. Buat yang lain-lain boleh Bang kalau ada yang mau Bang. Boleh. Malah justru harapan saya memang kalau untuk di program-program kita. Secara komunikasi dengan perusahaan manapun tidak tertutup kemungkinan itu bisa dilakukan di wilayah lain. Konsep mungkin boleh berbeda, tapi perusahaan ataupun pengusaha yang memang ingin punya niat baik sama-sama membangun di skala ekonomi sosial sekalipun itu bekerja sama dengan basis Provinsi DKI Jakarta, maka itu seharusnya bisa dilakukan di wilayah lain. Dan itu impact yang pertama. Impact yang keduanya adalah tentu tingkat kepercayaan masyarakat soal pengelolaan dana ZIS, zakat infak sedekah yang dikelola oleh basis Provinsi DKI Jakarta itu dianggap semakin baik. Semakin baik dalam artian gini, pembuktiannya jelas. Tidak main-main. Ada loh nih. Dan impact yang itu yang baiknya. Kalau yang buruknya akhirnya banyak pengajuan modal usaha ke kita. Padahal konsepnya tidak seperti itu. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan secara keseluruhan untuk hadirnya bazar kuliner basis Matraman sudah luar biasa dari segi kelembagaan juga semakin meningkat
kepercayaan masyarakat, apalagi para muzaki. Ya harapannya sih program ini justru menjadi salah satu ikon Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta ataupun Basnas Basis di wilayah Jakarta Pusat secara kelolaannya. Ikonnya apa? Bahwa kita sudah mencoba bekerja sama dengan masyarakat dalam hal gini, bahwa zakat infak sedekah tuh bukan hal yang perlu diingatkan berkali-kali. Iya. Sepertinya seperti itu. Iya. Sepertinya bahwa zakat infak sedekah tuh kalau kita sudah bersadar gitu ya Bang ya. Kalau kita sudah sadar zakat, sadar infak, sadar sedekah, ternyata bentuknya hasilnya adalah salah satunya seperti ini. Ke depan malah justru pengembangannya bisa lebih jauh. Tidak hanya di bidang ekonomi, sosial, terus kemasyarakatan yang memang sebetulnya zakat infak sedekah itu secara penyaluran sangat fleksibel sebetulnya. Itu yang sangat booming sekali sih Bang di 2022 kemarin. Nah, kita melaju kepada future masa depan kita atau masa depan di Basnas Basis Jakarta Pusat sendiri Bang. Target untuk 2023 Bang, sudah ketemu belum atau sudah ditetapkan atau belum sih Bang? Atau baru dengar nih, kayaknya ditargetkan sekian nih Jakarta Pusat. Ini kalau bicara target agak senap sih dengar. Tapi ya mudah-mudahan saya nggak lalai bicara, lalai omongan. Sekitar atau kisaran berapa gitu loh Bang? Informasi sih gitu, kabar burung gitu. Walaupun sebetulnya sudah diomong sih, tapi mudah-mudahan ketetapannya berubah. Masih berharap turun. Masih berharap ya. Tapi namanya target gitu ya. Mudah-mudahan sih jangan bilang bahwa target itu tercapai, syukur nggak tercapai ya sudah, nggak bisa juga. Iya. Sementara ini yang dapat infonya sekitar 27 sampai 28 M. Wow. Dan ini peningkatannya lompatannya luar biasa dari 21 ke 27 28 ya. Kalau pimpinan sudah bicara mau nggak mau kan? Iya. Siap laksanakan. Padahal otak kita di belakang mau pecah. Tapi ya strategi. Tapi sudah diatur ya Bang untuk yang 2023 sendiri, apa ada bayangan atau strategi dalam pengumpulan JIS maupun nanti pensosialisasian beberapa program-program pendayagunaan sendiri Bang? Atau ada nih unggulan lagi nih 2022 udah punya BKB nih Bang. Ya. 2023 unggulannya apa nih Bang? Kalau sementara ini untuk perkembangan di 2023 terutama strategi penyusunan kita sampai ke target yang sudah kita terima di angka 27 sampai 28 M ini memang kiat-kiatnya sudah kita bangun. Iya. Salah satunya adalah merapatkan barisan. Suhu vakum. Ya. Artinya secara komunikasi dengan kecamatan kelurahan itu lebih diperbaiki atau ditingkatkan. Memang sudah bagus, cuma perlu ada pematangan. Pematangan dalam artian gini. Secara konsep mekanisme pelaksanaan sudah cukup bagus. Iya. Cuma itu kan belum dilakukan secara intens. Nah ini yang perlu kita matangkan. Contoh misalnya di tingkat RT dan RW. Sampai tingkat RT RW ya? Betul. Dan di konsepnya kita ada yang namanya Mapgar dan Mapgas. Gerakan Amal Ramadan dan Gerakan Amal Sosial. Nah itu kan khususnya dalam catatan kami di Jakarta Pusat memang belum begitu maksimal. Artinya kalau dilihat, dinilai, ditelisik maka secara komunikasi belum begitu bagus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah potensi Jakarta Pusat itu adalah yang namanya ibu kota, tidak Jakarta Barat, tidak Jakarta Selatan, kecuali istana presidennya pindah, gitu kan? Berbenturan dengan pemerintah pusat juga. Betul. Ya, gampangnya kalau kita bilang bahwa wilayah Jakarta Pusat atau wali kota Jakarta Pusat, Basnas Basis Jakarta Pusat itu berada pada ring 1. Iya. Namanya ring 1, potensi yang mau kita bangun apa yang terlihat? Mau perusahaan atau produksi barang pabriknya ada di daerah, tapi perusahaannya ada di Jakarta. Letak utamanya rata-rata di Jakarta Pusat. Maka konsep di tahun 2023 rencananya untuk Basnas Basis Jakarta Pusat itu lebih kepada para CSR maupun para pengusaha. Demi 27 nih Bang. Betul. Karena nggak ada lagi. Kalau kita lihat sih sebetulnya kalau kita bebankan ke masyarakat. Tadi udah saya bilang jalurnya sudah dapat perhitungan yang sama atau sekira naik berapa persen kan? Karena kita sudah tahu jumlah ASN juga berapa di Jakarta Pusat, kemudian warga di Jakarta Pusat sudah kita kelola dan kita database dengan RT RW juga tadi ya Bang sampaikan gitu ya Bang mungkin ya.
Ya, salah satu mungkin yang terbaru itu tadi ya, CSR dan perusahaan-perusahaan itu. Nah, memang di 2022 sudah pernah kita coba. Cuma belum efektif kali ya. Belum efektif karena memang sosialisasinya belum bisa maksimal. Kita baru beberapa kecamatan saja. Nah, mudah-mudahan sih bisa kita maksimalkan. Toh komunikasi dengan para pemerintah kota juga sudah cukup bagus. Tinggal kita mendapatkan contoh misalnya data pengusahanya. Kita bisa berkoordinasi dengan dinas Sudin UMKM. Atau mungkin para pejabat yang memang mereka punya rekanan atau pernah berkomunikasi dengan para pengusaha atau para perusahaan pelaku usaha atau perusahaan lah yang di wilayah Jakarta Pusat, yang sebetulnya selama ini perusahaan itu berkolaborasi dengan pemerintah kota, tapi dari segi kegiatan insidental saja. Oke. Nah, Basnas sudah pernah kolaborasi gitu ya. Basnas Jakarta Pusat mencoba masuk, kiranya para perusahaan maupun para pengusaha itu bisa andil secara rutin. Donasinya, zakat infak sodakohnya ke basis wilayah Jakarta Pusat. Kalau program tentu udah jangan itu dikatakan. Sudah dipetakan untuk 2023. Sudah dipetakan ya Bang? Sudah. Oh, luar biasa nih. Terakhir Bang, mungkin harapan Abang nih di 2023 baik kepada Muzaki, Mustahik maupun kepada masyarakat. Apa yang ingin disampaikan Bang? Zakat, infak dan sodakoh itu salah satu penolong diri kita, keluarga maupun orang di sekeliling kita. Sadar atau tidak sadar, zakat, infak, sodakoh sebetulnya secara nggak langsung adalah salah satu hal yang menjadi satu kebaikan jika kita bisa kembangkan, kita bisa tingkatkan, utamanya dalam segi kesadarannya. Jadi harapan saya di 2023, ayo mari warga Jakarta Pusat khususnya, umumnya untuk seluruh warga DKI Jakarta, percayakan zakat, infak, sodakoh Anda semua ke Basnas Basis Provinsi DKI Jakarta. Karena secara pembuktian pengelolaan bahwa kami akan memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat, kepastian bahwa dana zakat, infak, sedekah itu akan sampai pada titik yang seharusnya. Itu sih. Luar biasa nih Bang, closing yang luar biasa. Titik yang seharusnya. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Tadi soalnya agak ngeri kalau bilang titik sebenarnya. Titik yang mana dulu. Ya, siap. Gitu. Oke, itu beberapa obrolan kita dengan Korwil Jakarta Pusat. Nanti kan ada beberapa Korwil selanjutnya. Ini menarik loh Bang. Korwil Jakarta Pusat aja sudah banyak program, satu program aja itu dampaknya luar biasa. Kita belum ngulik banyak program tadi Bang. Oh banyak. Ya belum banyak tadi, baru BKB doang kan. Belum yang sifatnya sosial, belum yang sifatnya pendidikan, belum sifatnya yang lainnya, itu baru sifatnya ekonomi. Tapi ekonomi juga bersinggungan dengan lingkungan, yaitu bisa merubah tatanan lokasi binaan UMKM menjadi lebih futuristik dan lebih milenial, juga lebih religius. Menarik tuh, kawasan halal. Kalau mau nongki kalau bahasa kita, nongki sambil kopi-kopi gitu Bang. Saya udah coba tuh malam minggu, rame bener. Luar biasa, rame. Buat para orang-orang baik, kalau malam minggunya nggak kemana-mana, mampirlah ke BKB ya Bang ya. Itu rame. Makanya saya pernah coba habis acara apa gitu, saya mampir, aduh ini nggak dapat tempat pasar duduk malam ini. Ya itulah. Ya itu gambaran tentang BKB. Nanti kan kita perjumpaan kita selanjutnya dengan beberapa tamu selanjutnya, tamu-tamu yang spesial. Mungkin kita nanti bisa bercengkrama lagi Bang Barna. Kalau ada yang mau ketemu Bang Barna langsung, bisa langsung ke Basnas Basis Jakarta Pusat, ada di kantor Wali Kota Jakarta Pusat lantai 5. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.